Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Nazlin dengan NIM 13020240062 dari kelas A2 program studi Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran ingkaran, konjungsi dan disjungsi dalam logika proposisional. Baik, kita langsung saja pada slide pertama. Itu ada pengertian logika dan proposisi. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti ilmu, alasan, uraian pikiran atau teori. Selanjutnya terdapat kata logiskos, yang diartikan sebagai sesuatu yang disampaikan secara wajar, merupakan hasil pertimbangan akal atau yang berkenaan dengan ucapan lewat bahasa. Istilah logika secara etimologis dapat diartikan ilmu tentang pengujian kebenaran atas sesuatu melalui uraian, berpikir, atau bernalar. Logika berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir tentang sesuatu permasalahan, untuk menghasilkan pemecahan dalam suatu kebenaran yang dapat dibuktikan dan diterima di akal. Logika seringkali disamakan dengan masuk akal atau logis. Dengan logika dimaknai sebagai logis, maka logika dapat dipandang sebagai ilmu yang rasional, koheren, konsisten, berterima, dan meyakinkan. Dengan demikian, logika dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir dalam menguji suatu kebenaran menurut aturan yang berlaku. Itu kedua ada proposisi. Proposisi itu adalah salah satu bentuk pernyataan, yaitu deskripsi tentang sesuatu. Pernyataan itu sendiri bisa kita nilai atau kita tentukan kebenarannya, atau true atau false. Karena bisa kita deskripsi sesuatu atau objek itu salah atau kurang tepat. Jadi, proposisi bisa kita definisikan sebagai sebuah pernyataan yang sudah kita buat, tentukan nilai kebenarannya. Apakah benar atau salah? Tetapi tidak keduanya. Di slide selanjutnya itu ada memahami tentang tabel kebenaran pada ingkaran, konjungsi, dan disjungsi. Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika. Tabel kebenaran dapat digunakan untuk mencari tahu apakah ekspresi proposisi tersebut bernilai benar untuk semua nilai input yang valid secara logis. Satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi tersebut operator logika. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan proposisi majemuk. Proposisi bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Dengan kata lain, proposisi majemuk disusun dari proposisi atomik. Yaitu kita bahas tentang pertama dari ingkaran. Nah, ingkaran itu operasi yang merupakan operasi unir yang dilambangkan dengan tanda garis atau garis melengkung. Ingkaran pernyataan P sama dengan P adalah garis melengkung P, atau dibaca tidak benar bahwa P, atau non P, atau negasi dari P, atau P dari kebalikannya. Ini seperti itu. Dan berikut contohnya dari ingkaran P. Jakarta ibu kota negara RI. Negasi P, tidak benar bahwa Jakarta ibu kota negara RI. Negasi P keduanya itu ada Jakarta bukan ibu kota negara RI. Nah,
Perbedaan P dan perbedaan negasi P itu ada di negasinya. P yang benar dan P itu pernyataan, dan negasi itu kayak kayak kebalikannya, atau kayak dia bukan atau tidak. Contoh tabel kebenaran lingkaran itu ada seperti gambar di bawahnya. Ini ada P, kita bisa lihat sendiri. P kalau negasinya P itu true dan negasinya itu false. Itu adalah seperti true itu benar, false itu salah atau bukan. Konjungsi. Dua pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan untuk membentuk suatu pernyataan majemuk yang disebut konjungsi dari pernyataan P dan Q. Konjungsi dari pernyataan P dan Q dinyatakan dengan P atau V balik kayak gini. Q dibaca P dan Q. Nilai kebenaran P nilai kebenaran jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka P dan Q itu salah. Keduanya tetap salah karena harus benar dua-duanya kalau dan kalau contoh konjungsi itunya P, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Q, Jakarta terletak di Pulau Jawa. P dan Q, Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Dan contoh tabel kebenaran konjungsi itu bisa lihat di bawah seperti berikut. Nah, 3. Disjungsi. Dua pernyataan P dan Q dapat digabung dengan menggunakan kata hubung atau untuk membentuk suatu pernyataan baru. Pernyataan majemuk ini disebut dengan disjungsi. Disjungsi dari pernyataan P dan Q ditulis P atau V atau lambang P itu lambang atau itu P atau Q dan dibaca P disjungsi Q atau P atau Q. Nah, contohnya itu ada P. 5 merupakan bilangan ganjil dan Q itu Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. P atau Q sama dengan 5 merupakan bilangan ganjil atau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Nah, kalimat kedua-duanya itu harus benar salah satunya. Jika salah satunya salah dan satunya benar, itu tetap benar. Maka juga sebaliknya. Atau jika kayak maksud dari Q salah tapi P-nya benar, maka itu benar. Atau Q-nya salah baru P-nya salah, itu tetap benar. Dan jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, atau P dan Q kedua-duanya benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika tidak demikian, maka P atau Q bernilai salah. Dengan kata lain, disjungsi dari dua pernyataan salah jika kedua komponennya salah. Maksudnya itu, kalau di P dan Q itu tetap itu salah, ya tetap salah. Contoh kebenarannya itu ada seperti berikut. Bisa kita lihat tabelnya. Kesimpulan. Dari kesimpulan sama materinya tersebut, saya dapat simpulkan logika merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses berpikir secara sistematis dan rasional untuk memperoleh kebenaran. Dalam konteks logika profesional, proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. 3 operasi dasar dalam logika profesional: ingkaran, konjungsi, dan disjungsi berperan penting dalam membangun dan mengevaluasi argumen logis. Saat itu menurut saya, kesimpulan dari ingkaran itu adalah merupakan bentuk penolakan terhadap suatu pernyataan dan hanya melibatkan satu proposisi. Nilai kebenarannya adalah kebalikan dari aslinya.
Nah, dan kalau konjungsi itu menggabungkan dua proposisi dan dengan kata hubung dan nilai kebenarannya hanya benar jika keduanya bernilai benar. Jika kedua proposisinya itu tetap benar. Nah, disjungsi menggabungkan dua proposisi dengan kata hubung atau pernyataan ini bernilai salah jika kedua proposisi ini bernilai salah. Tetapi jika salah satunya proposisinya benar, maka itu bernilai benar. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.